Forgive me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dari peristiwa gempa bumi yang menimpa masyarakat Mamuju dan sekitarnya. Tidak dipungkiri, boleh jadi ada di antara kita yang keliru bersikap. Secara manusiawi, setiap kita ketika ditimpa sesuatu yang kurang menyenangkan, terkadang kita tidak siap dengan itu, sehingga bahkan mungkin di antara kita melontarkan sesuatu yang tidak pantas. Karena itu pada video sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa sikap kita yang pertama adalah mengedepankan prasangka baik, mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada video kali ini, sebagai lanjutan, sikap kita yang kedua adalah semakin merasakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hadirkan kelemahan kita selaku makhluk. Kita hadirkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha berkuasa, sebagai zat yang maha besar, yang maha berkehendak. Ketika berkehendak akan terjadinya sesuatu, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Adapun kita selaku manusia hanya bisa berencana, hanya bisa menyusun strategi, akan tetapi hasilnya Allah jualah yang kemudian menentukan. Sahabat sekalian, terjadinya gempa bumi yang baru-baru menimpa kita tentu semua menyentak hati kita. Betapa tidak semua kita rasa-rasanya belum siap. Oleh karena baru saja beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 15 Januari 2021, kita dihantam, kita diguncang gempa bumi 6,2. Dan hari Rabu yang lalu kita kembali diguncang dengan goncangan kekuatan 5,8 skala Richter. Semua kita tidak siap dengan itu. Harapan kita semoga ini tidak berulang, dan kalaupun berulang, ya sebagaimana dengan prediksi ilmuwan atau prediksi dan pengalaman dari masyarakat kita yang mengatakan gempa bumi yang pernah melanda Mamuju itu setidaknya sekitar 30 tahun, sekitar 35 tahun yang lalu. Harapan kita seperti itu. Harapan kita tidak berulang lagi, ataupun kalau berulang itu dia berulang dengan jarak yang sangat jauh. Tapi ternyata sahabat sekalian, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kemahabesarannya. Ternyata gempa bumi ini kembali terjadi justru hanya berselang beberapa bulan, tidak sampai tahun, tidak sampai kemudian tidak sampai beberapa beberapa tahun, tidak sampai puluhan tahun Sahabat sekalian, kita hanya beberapa bulan diguncang musibah, kembali kemudian kita diguncang lagi dengan musibah yang sama. Dan pada saat itu kemudian seharusnya mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia hanya bisa berencana, manusia hanya bisa berharap, tetapi tidak ada di antara kita yang mampu menghalangi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Bagaimanapun majunya, bagaimanapun canggihnya
akal manusia, kemajuan teknologi tidak akan mampu mengalahkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun canggihnya teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi, kapan terjadinya pergeseran lempeng dan seterusnya, tidak ada yang mampu mengalahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Hal ini bisa kita lihat di belahan dunia ini, ada negara-negara yang mungkin dengan kemajuannya, dengan kecanggihannya mampu mendeteksi kapan terjadinya gempa bumi misalnya, kapan terjadinya gerhana bulan, kapan terjadinya gerhana matahari, kapan terjadinya musibah ini. Di antara mereka mampu bahkan merancang bangunan-bangunan dengan arsitektur yang bisa bergerak mengikuti gerakan gempa. Tetapi bagaimanapun kemajuan akal manusia, tidak ada yang mampu menandingi kehendak ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Negara tadi yang terkenal dengan kemajuannya, terkenal dengan kemampuan teknologinya, ternyata ketika bangunan-bangunannya dirancang dengan arsitektur tahan gempa, ternyata musibah yang datang bukannya gempa, tetapi yang datang adalah tsunami yang kemudian memporak-porandakan kota mereka. Lagi-lagi sahabat sekalian, ini adalah bukti bahwasanya manusia tidak memiliki kemampuan yang bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun majunya, bagaimanapun canggihnya akal manusia dan kemajuan teknologinya. Karena itu sejatinya manusia tidak boleh sombong, manusia tidak boleh congkak dengan kemajuan-kemajuan yang dimilikinya, prestasi-prestasi yang dimilikinya, sehingga kemudian melupakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita pun bisa melihat pada sisi-sisi yang lain. Pesawat terbang misalnya tidaklah terbang kecuali telah dilengkapi dengan kelayakan-kelayakannya, dianggap telah layak terbang, dianggap telah lolos uji dan seterusnya. Bahkan sebelum terbang tentu telah dilengkapi dengan detektor yang sangat canggih dan berbagai kemajuan-kemajuan dan kecanggihan-kecanggihan yang dimilikinya. Kesimpulannya bahwa tidak akan mungkin terbang kecuali telah dianggap layak terbang. Akan tetapi sahabat sekalian, terbukti ada saja pesawat yang sudah dinyatakan layak terbang, tetapi kemudian jatuh, menunjukkan lagi-lagi kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemajuan teknologi, kemajuan akal manusia untuk merancang dan merencanakan, sejatinya jangan sampai melupakan kepada kita akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejatinya peristiwa-peristiwa yang terjadi, musibah yang ada di tengah-tengah kita, gempa bumi yang terjadi hanya berselang beberapa bulan atau bahkan mungkin 1 tahun yang melanda masyarakat Mamuju ini, yang dampaknya terasa sampai beberapa daerah, seharusnya menyadarkan kepada kita kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan, sekali lagi, kelemahan kita selaku manusia biasa. Semoga dengan ini jamaah sekalian, sahabat sekalian, akan menghadirkan upaya untuk mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang maha besar, zat yang maha menguasai, zat yang maha berkehendak, dan kita selaku manusia yang sangat lemah sejatinya untuk lebih beribadah, lebih tunduk kepadanya. Ini sikap kita yang kedua sahabat sekalian. Setelah sikap yang pertama adalah mengedepankan prasangka baik, maka yang kedua adalah mari dengan peristiwa gempa bumi ini dan secara umum dari semua peristiwa musibah-musibah yang terjadi, kita semakin merasakan kelemahan selaku makhluk, selaku manusia biasa. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.